Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, pertidaksamaan dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat-sifat berikut. Bentuk yang pertama, jika nilai mutlak fx kurang dari a, maka negatif a kurang dari fx kurang dari a. Yang kedua, jika mutlak fx lebih besar dari a, maka fx kurang dari negatif a atau fx lebih dari a. Bentuk yang kedua, jika fx mutlak fx kurang dari gx, maka f kuadrat x kurang dari g kuadrat x dengan syarat gx harus lebih besar dari 0. Gx harus lebih besar dari 0. Jika mutlak fx lebih besar dari gx, maka f kuadrat x lebih besar dari ge kuadrat x dengan syarat gx harus lebih besar dari 0. Ya, masing-masing dikuadratkan ya. Bentuk yang ketiga, jika mutlak fx kurang dari mutlak gx, maka f kuadrat x kurang dari g kuadrat x. Yang B, jika nilai mutlak fx lebih besar dari gx, maka f kuadrat x lebih besar dari g kuadrat x. Seperti nomor bentuk 2, sama-sama dikuadratkan, ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan. Nah, contoh soalnya untuk nomor 1, tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2x ditambah 3 kurang dari 5. Jadi sesuai dengan bentuk 1, berarti jika ada mutlak fx kurang dari a, berarti cara mengerjakannya, maka negatif a kurang dari fx kurang dari a. Jadi a nya berapa? 5. Berarti negatif a sama dengan min 5. Fx nya berapa? 2x tambah 3. Berarti kurang dari 2x tambah 3. X tambah 3 kurang dari 5. Nah, selanjutnya, agar nilai fungsinya ini hanya ada nilai x, supaya jadi hanya 2x, maka plus 3 ditambah berapa atau dikurang berapa sehingga jadi 0. Nah, harus dikurang dengan 3 supaya hasilnya 0. 3 dikurang 3 hasilnya 0. Ketika di sini dikurang 3, maka semua ruas harus dikurang 3. Jadi min 5 kurang 3 kurang dari 2x tambah 3 kurang 3 kurang dari 5 kurang 3. Negatif 5 kurang 3 hasilnya negatif 8. Jadi 2x tambah 3 kurang 3 berarti hanya tinggal 2x kurang dari 5 kurang 3 berapa? 2. Nah, setelah itu disederhanakan sehingga di sini hanya memuat x. Nah, harus dibagi berapa atau dikali berapa supaya memuat x? Nah, berarti harus dibagi dengan 2. Ketika di sini dibagi dengan 2, maka di ruas yang lainnya juga dibagi dengan 2. Nah, negatif 8 dibagi dengan 2 sama dengan negatif 4. 2 dibagi 2 sama dengan 1, atau ini 1x atau x, langsung ditulis x ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi intervalnya berada di antara negatif 4 kurang dari x kurang dari 1. Itu jawaban untuk nomor 1. Nah, untuk yang nomor 2, tentukanlah interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2
nilai mutlak 2x kurang 9 kurang dari 4x kurang 3. Nah, ini menggunakan sifat yang mana, bentuk yang mana? Kita lihat bentuk yang 2a. Bentuk yang 2a. Nilai mutlak fx kurang dari gx. Nah, kita lihat. Nah, berarti harus kita kuadratkan kedua ruasnya. Nah, dikuadratkan ya, 2x min 9 dikuadratkan berarti 2x min 9 dikalikan 2x min 9 kurang dari 4x min 3 dikuadratkan menjadi 4x kurang 3 kali 4x kurang 3. Nah, silakan dikuadratkan, kali pelangi ya, nanti kali pelangi distribusi 2x kali 2x kali min 9 dikali 2x tambah min 9 kali min 9. Begitu juga nanti ini 4x dikali 4x ditambah 4x kali 3 ditambah negatif 3 kali 4x ditambah negatif 3 kali negatif 3. Nanti hasil kuadratnya itu seperti ini hasilnya. 4x kuadrat dikurang 36x ditambah 81 itu kurang dari 16x kuadrat dikurang 24x ditambah 9. Setelah itu kita pindahkan ruas kanan ke ruas kiri. Pindahkan ruas kanan ke ruas kiri. Nah, caranya bagaimana? Berarti nih 4x kuadrat 16x kuadratnya pindah ke sana menjadi min 4x kuadrat dikurang 16x kuadrat berapa? Berarti negatif 12x kuadrat. Nah, di sini negatif 36x. Nah, min 24x nya dipindah ke sana menjadi ditambah 24x. Negatif 36x ditambah 24x berapa? Hasilnya negatif 12x. Nah, tambah 81, 9 nya pindah ke sana menjadi negatif 9 min 9. 81 dikurang 9 hasilnya berapa? 72. Berarti di sini tinggal 0 kurang dari 0. Nah, kenapa bisa menjadi x kuadrat ditambah x kurang 6 lebih besar dari 0? Nah, kita lihat di sini itu supaya yang depan menjadi x kuadrat berarti harus dibagi berapa? Dibagi negatif 12. Disederhanakan ya, semuanya bisa disederhanakan. Jadi masing-masing dibagi dengan negatif 12. Min 12 dibagi min 12 1 kali x kuadrat berapa? X kuadrat. Ini lagi min 12 dibagi min 12 berarti hasilnya 1 dikali x berapa? X. Kemudian 72 dibagi dengan negatif 12 hasilnya sama dengan min 6. Makanya min 6. Nah, karena dibagi dengan bilangan negatif maka tanda pertidaksamaannya berubah. Yang awalnya jadi kurang dari menjadi lebih dari. Oke. Ya, jadi seperti itu. Nah, setelah itu silakan kalian cari hasilnya, akar-akar persamaannya dengan cara memfaktorkan. Cari 2 angka jika dikalikan sama dengan negatif 6 dijumlah sama dengan 1 ya. Itu sudah pernah dipelajari di saat SMP. Silakan diingat-ingat kembali cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, hasilnya adalah x tambah 3 dikali x kurang 2 lebih besar dari 0 ya. Nah, di sini berarti jawabannya x kurang dari negatif 3 atau x lebih besar dari 2.
Nah, di sini ya hasilnya seperti itu. Nah, tapi kita lihat lagi syaratnya. Syarat kedua, syaratnya Gx harus lebih besar dari 0. Maka Gx-nya mana? Nih, Gx-nya 4x kurang 3. Nah, 4x kurang 3 harus lebih besar dari 0. Berarti dicari, menjadi 3-nya ini pindah ruas menjadi 3. Berarti 4x lebih besar dari 3. Supaya x-nya hanya tinggal di sini, hanya x yang ada di ruas kiri, berarti nanti 4-nya pindah ke bawah. Jadi x lebih besar dari 3/4. Nah, di sini di mana yang termasuk x lebih besar dari 3/4? Di yang lebih besar dari 3/4 itu adalah yang x lebih besar dari 2. X kurang dari negatif 3 tidak memenuhi karena tidak lebih besar dari 3/4. Jadi diperoleh interval x lebih besar dari 2. Oke. Lebih besar dari 2. X kurang dari negatif 3 tidak termasuk. Nah, untuk soal nomor 3, contoh soal nomor 3, tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan. Mutlak x tambah 4 lebih besar sama dengan mutlak 3x kurang 8. Nah, jawabannya adalah seperti berikut. Ini sesuai dengan bentuk ketiga. Bentuk ketiga yang B dengan mengkuadratkan masing-masing ruas. Nah, silahkan kalian kuadratkan fx dan gx-nya. X tambah 4 dikuadratkan lebih besar dari 3x kurang 8 dikuadratkan. Hasilnya x kuadrat ditambah 8x tambah 16 terus lebih besar dari sama dengan 9x kuadrat dikurang 48x ditambah dengan 64. Nah, seperti tadi yang ruas kanan harus dipindahkan ke ruas kiri agar di ruas kanan tinggal 0. Nah, 9x kuadrat ke kiri menjadi negatif 9x kuadrat. Negatif 9x kuadrat ditambah x kuadrat ditambah negatif 9x kuadrat menjadi negatif 8x kuadrat. Negatif 48x dipindah ke ruas kiri menjadi positif ya, plus 48x. 8x ditambah 48x menjadi 56x. Kemudian 16 nih ya, 16 dengan 64. 64 dipindahkan ke kiri menjadi negatif 64. 16 dikurang 64 sama dengan min 48. Lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Disederhanakan, silakan disederhanakan. Akan kalian sederhanakan. X kuadrat menjadi x kuadrat min 7x tambah 6 kurang dari sama dengan 0 ya. Kenapa menjadi x kuadrat min 7x tambah 6 kurang dari sama dengan 0? Karena di sini ada min 8, negatif 8. Silakan kalian bagi semuanya dengan negatif 8. Negatif 8 bagi negatif 8 1 kali x kuadrat berarti x kuadrat. 56 dibagi negatif 8 berarti min 7 7x. Min 48 dibagi negatif 8 itu adalah 6. Jadi x kuadrat kurang 7x tambah 6. Nah, karena dibagi dengan negatif, maka yang tadinya lebih besar sama dengan berubah tanda menjadi kurang dari sama dengan 0. Nah, seperti tadi, silakan kalian cari akar-akar persamaannya dari x kuadrat min 7x tambah 6. Cari
angka yang jika dikalikan sama dengan 6 dijumlahkan sama dengan negatif 7. Nah, jadi seperti ini ya. X kurang 1 dikali X kurang 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah itu silakan kalian buat garis bilangan. Di sini 1, di sini 6. Ya. Nih, di sini 1, di sini 6. Kenapa 1 dan 6? Karena nanti silakan kalian nih pindah ruas. X min 1 berarti kan X harus X sama dengan 1, X sama dengan 6. Seperti layaknya kalian mencari akar-akar persamaan. Berarti di sini nanti 1, sini 6. Nah, untuk lebih mudahnya silakan kalian uji titik 0. Titik 0 itu berada di sini, kanan dari 1. Kalian masukkan nilai 0 ke dalam pertidaksamaan ini. Pertidaksamaan ini. Apakah hasilnya positif atau hasilnya negatif? Ya, misalkan masukkan 0. Di 0 kuadrat 0 dikurang 7 kali 0 0 0 ditambah dengan 6 berarti positif ya, berarti di sini positif, di sini positif. Nah, untuk menentukan garis bilangan pertidaksamaan seperti ini, jika di sini positif, di sini negatif, dan di sini positif, pasti selang-seling. Misalnya nanti di sini negatif, di sini positif, dan di sini negatif. Nah, karena di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Oke. Ya. Nah, di sini pertidaksamaan ini X kuadrat kurang 7X plus 6 kurang dari sama dengan 0. Berarti harus kurang dari sama dengan 0. Berarti hasilnya negatif atau positif. Kalau kurang dari sama dengan 0 berarti bilangan itu bilangan negatif. Berarti X itu berada di antara 1 dan 6. Nah, berada di antara 1 dan sampai 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Oke. Jelas ya sampai di sini. Untuk pemahaman, untuk penjelasan, untuk mendalami materi, untuk melatih kemampuan, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut di buku kalian. Ya, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Selamat mengerjakan ya.